ini terkait dengan amal fikroh, ya, pemikiran, dan amal hati. Kalau secara fisik kita sama saja, Bu. Ya, contoh kecil nih, ibu-ibu semua ngumpul di sini, belum tentu semua pahalanya sama. Ada yang datang kan menjadikan dunia itu fasilitas, ya nggak, Bu? Suami kita itu fasilitas yang Allah kasih. Kalau fasilitasnya waktunya sudah habis, bisa jadi suami kita diambil oleh Allah. Anak itu juga fasilitas. Ya, termasuk kita juga bukan bagian dari fasilitas untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Ya, fasilitas untuk menjadi bagian dari pintu-pintu surga untuk mereka. Nah, disinilah ibu-ibu sholihah rahimakumullah, betapa pentingnya, ya, untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang faham. Karena kalau kita lihat dari ayat ini sebenarnya lebih kepada jebakan syaitan, ya, Bu. Ya, jebakan-jebakan syaitan yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang mampu menggeser keyakinan kita dengan obsesi dunia tersebut. Nah, akhirnya memang kita akan bisa melihat bagaimana teguran-teguran Allah yang Allah ingatkan untuk kita semua. Nah, ada 6 poin nih, Bu, yang harus kita pahami. Kenapa kita nggak boleh takjub dengan dunia kita, nggak boleh takjub dengan harta, dengan anak, dengan kekayaan, apapun itu, ya, kedudukan, status sosial, gitu ya. Karena yang pertama apa? Ketika seseorang mencintai dunia, nih ya, kenapa kita nggak boleh takjub? Nanti kalau orang takjub lama-lama jadi jatuh cinta, kan, Bu? Ya, orang tuh kayak misal ngefans sama artis gitu ya, sampai fotonya dipasang, apanya dipasang, gayanya aja kadang ngikutin gitu kan, Bu. Itu kalau orang cinta kan mengikuti begitu. Nah, kenapa Allah mengingatkan fala tu'jibaka, jangan sekali-kali kamu itu takjub gitu ya. Karena tadi, ya, kalau orang sudah takjub, nanti akhirnya dia mencintai, ya, mencintai apa yang bikin dia takjub. Dia takjub terhadap harta, akhirnya dia mencintai harta itu melebihi, ya, kecintaannya kepada Allah. Dan itu otomatis kalau orang sudah jatuh cinta dengan sesuatu, akhirnya dia mengagungkan orang tersebut, ya, sama harta. Kalau udah mengagungkan harta, udah susah. Ya, kamu punya apa gitu, sampai dia kalau keluar, kalau nggak megang duit aja nggak bisa, saking mengagungkan harta. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kenapa kita nggak boleh, ya, kenapa kita menjadi hamba Allah nggak boleh takjub dengan dunia kita? Karena kalau kita mencintai dunia, apalagi dengan cinta yang berlebihan, itu akan tumbuh rasa mengagungkan terhadap dunia. Kalau orang sudah mengagungkan dunia, susah lagi, ya, dibikin sadarnya susah gitu. Ya, harus punya kesadaran sendiri. Dengan keilmuan yang dimiliki, seseorang baru bisa sadar bahwa, ya, di mata Allah dunia ini nggak ada apa-apanya. Ya, kalau kita kembali kepada Allah, masya Allah, kita itu hanya sebahagian kecil dari dunia ini. Jadi nggak aneh gitu ya. Ya, wajar banget gitu kalau kita menganggap semua sama di dunia ini. Ya, orang yang berharta, orang miskin, semua kedudukannya di mata Allah itu yang mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu sekalian. Oke, paham ya pesan pertama, bahwa kenapa kita tidak boleh kagum terhadap dunia, karena akan bisa bikin kita itu mencintai yang berlebihan terhadap dunia. Jadi berawal dari takjub, akhirnya kita cinta, dengan cinta akhirnya kita mengagungkan. Kalau sudah mengagungkan, sementara kita tahu bahwa dunia ini hanya sebahagian kecil dari ciptaan Allah, maka kita pun akan terbawa menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena dunia itu hina di mata Allah. Kalau kita sampai mencintai dunia, apalagi menuhankan dunia, berarti kita sejatinya sedang menghinakan diri kita di mata Allah. Ya, orang mulia bukan karena hartanya. Ya, Bu, Rasulullah mulia karena apa? Walaupun Rasulullah tadinya kaya raya gitu ya, untuk dakwah hartanya habis untuk dakwah. Nah, sebenarnya di sini Ibu Sholihah rahimakumullah, yang paling mulia sampai para nabi dipilih gitu ya, itu yang dilihat karena bukan hartanya, tapi mulia karena akhlaknya. Ya, jadi kita harus yakin itu. Mau yang namanya kaya miskin itu masalah apa sih, Bu? Sebenarnya kalau kita jadi orang yang bersyukur saja nih. Kalau kita jadi orang yang bersyukur, itu nggak ada istilah
takut kehilangan, ya enggak? Karena yang namanya harta, yang namanya kaya, miskin itu masalah dipergilirkan saja sama Allah, ya kan? Ada saat dulu kita di atas, nanti dipergilirkan kita di bawah. Tapi kita juga harus yakin, kadang kita juga harus semangat juga untuk kita yakin nanti juga sesudah masalah ini selesai akan ada lagi kemudahan yang Allah berikan. Ada istilah seorang mukmin yang dia takut kehilangan, ya kehilangan harta, kehilangan suami, ya dipergilirkan saja. Kita nggak dihilangin suami juga, kitanya yang hilang nantinya kan. Dan dunia ini juga bahkan hilang, nanti akan ada hari kiamat. Ya, jadi semua itu masalah dipergilirkan. Jadi kalau ada teman yang sedang susah, memang dia lagi dipergilirkan, kita support dia. Ketika kita yang dalam keadaan susah, nggak perlu nuntut disupport sama orang lain gitu ya. Karena mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Dialah Allah yang terus bersama kita. Nggak mungkin kehidupan itu tanpa solusi. Nyatanya ibu hidup dari lahir sampai hari ini banyak kan problematika yang dihadapi. Semua selesai dengan izin Allah. Nah, artinya nggak akan ada masalah yang tidak ada ya solusinya. Ya min haitsu la yahtasib, bagi Allah mudah untuk menurunkan arah ya yang tidak disangka-sangka dari kita. Ya, ini Bibi Sholihah rahimakumullah. Yang kedua sekarang, ya, kenapa kita tidak boleh takjub dengan dunia dan kita nggak boleh menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita? Karena Allah melaknat dunia dan membencinya, kecuali dunia yang digunakan untuk kepentingan agamanya, Bu. Jadi Allah melaknat dunia. Ya, bagaimana bisa kita menuhankan dunia sementara Allah melaknat dunia kita? Allah tidak melaknat dunia kalau fasilitas dunia itu digunakan untuk tadi ya dalam rangka ya untuk kepentingan syariah, kepentingan agama kita. Jadi kita kaya, kita obsesinya harus semangat kerja keras gitu kan, biar kita nggak dikasih orang tapi kita yang bisa ngasih orang lain kan gitu. Kita semangat, kita bekerja biar kita mandiri, ya kan? Kata Nabi, ya memakan dari hasil keringat kita sendiri itu lebih mulia kan gitu daripada yang dengan meminta, dengan dikasih. Nah, jadi kerja keras kita ya dalam rangka menuju kepada apa-apa yang diperintahkan, apa-apa yang menjadi tadi ya turunan-turunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi langkah kita menjadi langkah yang happy, ya langkah yang membahagiakan. Ini ya. Jadi yang kedua, betapa dengan kita tidak tadi ya tidak ubud dunia ya, tidak cinta dunia, maka ternyata kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ya. Karena dunia dilaknat, jangan sampai kita termasuk bagian dari dunia yang dilaknat. Yang tidak dilaknat oleh Allah adalah dunia yang digunakan untuk kepentingan agama, dan agama itu semuanya unsur ya Bu. Jangan pernah berpikir agama itu hanya untuk urusan sholat, puasa, nggak gitu, sedekah gitu, bukan hanya itu. Kita tersenyum, kita beradab gitu kan, kita berkasih sayang ya, itu semua adalah bagian dari beragama. Jadi beragama itu dari bangun tidur sampai kita tidur lagi ya, kita tersenyum sama pasangan kita itu ibadah ya. Kita bikin anak begitu pulang dia bahagia lihat wajah ibunya gitu ya. Kalau ibunya aduh nah Umi ini kan anaknya juga nggak happy ya. Kakak gimana tadi ulangan? Nggak bisa. Insya Allah besok bisa. Apa sih tadi soalnya emang cemen, udah nggak usah dipikirin gitu ya. Belum tentu masuk surga juga yang nilainya 10. Tapi anak juga nggak boleh jadi sepele belajar ya. Insya Allah kakak bisa seperti itu ya. Insya Allah kakak juga bisa kayak teman-teman kakak yang bisa mendapatkan nilai-nilai terbaik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kenapa kita tidak boleh ya menjadi orang yang ubud dunia ya, sampai takjub dengan dunia orang lain pun sampai takjub gitu ya. Ya, kalau seseorang cinta dunia yang berlebihan, maka dunia akan menjadi sasaran hidupnya. Ya, jadi kalau orang udah hidupnya sasarannya untuk dunia, udah halal haram tuntal lah nggak? Jadi nggak jelas yang halal, yang haram ya. Akhirnya orang ini akan menjadikan akhirat itu sebagai tadi ya, bahkan amal akhirat aja saking dia udah dunia jadi sasaran, amalan akhirat aja dia upayakan, tapi dalam rangka mendapatkan dunia. Paham nggak Bu? Ada kan orang-orang yang
Dia melakukan amalan akhirat, tapi ternyata obsesinya untuk dunia. Maaf ya, bukan ini ya, sebahagian di luar sana. Di sini insya Allah nggak ada ya, amin. Saya pernah ya, sampai kalau dipikir tuh sebuah lembaga besar gitu ya, dakwah lagi. Tapi ternyata orang yang belajar di situ sampai nipu banyak teman-temannya. Ya, dan termasuk saya waktu itu hampir ke bawah juga gitu ya. Alasannya ini bisnis ini, nanti uangnya ini bisa dikelola ini. Sebenarnya ini menjadi bentuk ya bagaimana Allah ingin menurunkan, ingin menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang tadi ya, yang mendapatkan rahmat Allah. Bu, jadi nggak ada orang masuk surga itu karena amal kita, ya nggak Bu? Ada nggak orang masuk surga karena amal? Ibu pernah dengar satu kisah, yang kisah ini hadis riwayat Muslim. Ya, jadi ada di dalam kitab Tanhibul Ghafilin. Nah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabat, tahukah engkau bahwa Jibril datang kepadaku dan dia menyampaikan sesuatu. Dia berkata, wahai Muhammad, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Ya, maka Rasulullah pun bersiap. Ya Jibril, aku siap untuk mendengarkannya. Tahukah engkau bahwa di 1000 tahun yang lalu ada hamba Allah yang dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ya, dia beribadah naik ke atas bukit. Ya, di atas bukit itu dia beribadah kepada Allah selama 500 tahun, bayangin. Oleh Allah, kata Jibril, dari laut ya, maka dipancarkan kepadanya air yang segar, sehingga air itu memenuhi kebutuhan dia selama 500 tahun. Ya, dan oleh Allah dari bumi Allah tumbuhkan buah delima, yang buah delima itu sampai tinggi ke tadi ya, ke bukit di mana tempat dia bermunajat kepada Allah, dan buah delima itu berbuah setiap hari sehingga setiap sore dia bisa memetiknya untuk bekal dia bermunajat kepada Allah. Ya, hingga ia pun berdoa kepada Allah. Dia meminta kepada Allah, Bu, agar dia mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Nah, sampai akhirnya ya, Jibril pun melanjutkan, kematian datang kepadanya dan dia mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Lalu Allah pun mengumpulkan ya Allah pun mengumpulkan ya, setelah proses kiamat dan seterusnya, kata Jibril, maka Allah memberikan kemuliaan bagi hamba Allah ini dengan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Begitu di dalam syurga Allah berfirman kepadanya, kata Jibril, sesungguhnya engkau masuk surga karena rahmatku. Nah, ternyata hamba Allah tadi ya bergumam dalam dirinya, bukankah selama 500 tahun aku beribadah kepadamu, itu yang menjadikan engkau memuliakan aku dengan kemuliaan surga ini ya Rabb. Nah, mendengar itu Allah pun memerintahkan kepada malaikah, Bu ya. Jadi di kitab Tanhibul Ghafilin itu dipanggil malaikat gitu ya. Jibril menyampaikan bahwa Allah memanggil malaikat. Nah, lalu disuruh menghitung. Ya, diperintahkan oleh Allah agar menimbang dari nikmat yang sudah aku berikan kepadanya dengan ibadah yang sudah dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil tuh yang namanya nikmat penglihatan, nikmat mata. Ditambahin tuh di timbangan yang sebelah kanan. Ibadah dia, sholat dia, zikir dia, sujud panjangnya dia, takbirnya dia, semua. Tapi ini nggak bergerak-bergerak, baru habis itu bergerak pelan. Ya, sampai akhirnya amalan selama 500 tahun itu hanya cukup untuk membayar nikmat penglihatan yang Allah berikan. Baru tuh stabil gitu ya timbangannya. Maka Allah pun berfirman, demi Allah, demi aku yang menciptakanmu, sesungguhnya engkau hanya mampu membayar nikmat mata yang aku berikan kepadamu, sehingga engkau bukanlah orang yang layak dengan nikmat surga ini. Wahai malaikat, lempar hamba Allah ini ke neraka. Ya, karena sudah nggak ada lagi kan amalan dia. Ya, sedangkan nikmat yang Allah berikan sudah banyak banget gitu ya. Ya, dia bisa mendengar gitu ya, dia juga bisa, kakinya juga bisa berjalan. Itu belum bayar itu semua.
Nah, sampai akhirnya dilemparlah, ya, kata Jibril, hamba Allah ini ke dalam neraka. Hingga ketika dia, ya, proses jatuhnya ke neraka, dia pun bermohon ampun kepada Allah. Dia pun bertaubat kepada Allah, hamba Allah ini. Ya, dia bertaubat kepada Allah dan dia memohon kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya hari ini aku mengakui bahwa surgamu yang engkau berikan itu karena rahmatmu. Maka demi Allah ya Rabb, aku gak sanggup dengan nerakamu. Maka ya Allah, turunkan rahmatmu untukku ya Rabb. Jangan masukkan aku ya Allah menjadi golongan dari penduduk nerakamu. Ya, maka saat itu taubatnya. Ketika Allah menerima taubatnya, maka malaikat diperintahkan untuk mengangkat hamba Allah tersebut. Ya, diangkat hamba Allah tadi, belum sampai ke neraka, diangkat kembali ke surga Allah. Dan ketika sampai di surga Allah, Allah pun berfirman. Apa kata Allah? Sesungguhnya saat engkau berkeinginan, jadi Bu, ternyata kalau di hadis ini, baru hati kita pengen ngaji aja, kita pengen deket sama Allah, itu terjadi karena rahmat Allah. Karena nggak semua orang punya keinginan untuk dekat sama Allah. Nggak semua orang itu pengen datang ngaji, mau belajar, mau mendengar, itu ternyata tidak, Bu. Karena tadi di kalimah yang disampaikan oleh Allah di sini, sesungguhnya engkau berkeinginan untuk bermunajat kepadaku, ya, jadi sampai pingin datang ke, biar nggak terganggu oleh bumi gitu ya, dia datang ke bukit gitu ya, ingin bermunajat kepada Allah, ingin beruzlah, hanya berdua dengan Allah, itu karena rahmatku, kata Allah. Ya, keinginan baik, keinginan untuk beramal soleh itu karena rahmat Allah. Lalu Allah pun melanjutkan, saat aku pancarkan air dari dasar laut sehingga air segar itu memenuhi semua yang menjadi hajatmu selama 500 tahun, itu adalah karena rahmatku. Bahkan aku tumbuhkan buah delima yang seharusnya dia berbuah setahun sekali. Aku tumbuhkan dia selama 500 tahun, yang bisa kau ambil setiap sore buahnya, hingga engkau sampai sepanjang malam dan pagimu kamu bisa bermunajat kepadaku. Itu juga karena rahmatku. Dan saat engkau meminta permintaanmu yang terakhir dari kehidupanmu agar engkau mati dalam keadaan bersujud, maka itu pun karena rahmatku. Ini Ibu Salih rahimakumullah. Artinya nggak ada ya amal yang bisa menyelamatkan kita. Sejatinya sadarilah, nikmatilah bahwa Ibu hadir ke sini dalam rangka mencari hati Allah aja. Biar Allah itu kasihan sama kita, biar Allah itu sayang. Masya Allah, siang-siang bolong nih emak-emak luar biasa. Karena cintanya kepadaku, dia rela mengorbankan waktu tidurnya, dia rela mengorbankan waktu istirahatnya. Ya, itulah cinta. Kalau kita buktikan, maka insya Allah Allah juga jatuh cinta sama kita. Allah kalau udah cinta, rahmatan lil alamin. Rahmat Allah itu seluruh alam, termasuk alam akhirat, itu juga bagian dari kuasa Allah. Kalau udah jadi kuasa Allah, Ibu mau masuk surga lewat pintu mana saja juga bagi Allah, ya, bagi Allah mudah. Dan Allah akan persilahkan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah